Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semuanya sehat? Sehat. Ruang kelasnya sudah dibersihkan? Sudah. Di kolong, di laci masih ada sampah. Kalau masih ada, silakan dibuang ke depan. Ya. Sudah pada sholat semua? Sudah. Benar, ada yang belum nggak? Kalau ada yang belum sholat nggak apa-apa, sholat dulu nanti gantian. Udah? Jangan bohong, udah mau sholat kan bohong. Benar, udah nih. Nah, kalau memang sudah sholat semua, untuk pembelajaran kita hari ini, tadi di pelajaran pertama kalian sudah berdoa? Sudah. Nah, maka kita akan lanjutkan pelajaran kita hari ini, masih melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu elemen 2 tentang perkembangan bidang kuliner secara global dan perkembangan teknologi yang berkaitan dengan bidang kuliner. Ya. Minggu kemarin kalian belajar tentang apa? Sejarah memasak. Apa yang masih kalian ingat tentang sejarah memasak? Apa? Penemuan api tahun berapa? 1,9 tahun yang lalu. Oh iya, itu sampai lupa. Hari ini tadi siapa yang nggak masuk? Michelle. Michelle kenapa? Ada lagi? Enggak. Minggu lalu Aziza nggak masuk ya, Nur? Iya. Kenapa? Motornya Bu. Motornya rusak. Iya. Situ tadi bawa bengkel aja. Sekarang udah beres aja motornya. Tapi besok-besok kalau nggak masuk kasih keterangan ya di bawah kelasnya. Soalnya minggu kemarin pas pelajaran yang udah mulai belum ada keterangan apa Aziza masuknya nggak masuk karena apa gitu. Nah, karena minggu kemarin kita sudah belajar tentang sejarah memasak, maka minggu ini kita lanjut ke capaian pembelajaran yang kedua, yaitu dalam mempelajari elemen 2 nanti kalian diharapkan mampu menjelaskan dengan kreatif tentang peran teknologi dalam dunia kuliner dan perkembangannya sejak zaman primitif sampai zaman modern, ya. Jadi kita belajar yang nomor 2, ya. Jadi kalian setelah belajar ini nanti tujuan pembelajarannya diharapkan kalian dapat memahami perkembangan teknologi pada industri kuliner, ya. Nah, dalam kurikulum yang sekarang kalian juga dibekali dengan soft skill yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Soft skill-nya itu atau keterampilan yang harus kalian kuasai sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini ada 6 item ya. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dengan apa? Kegiatannya di kelas tiap pagi ya, berdoa, ya, melaksanakan sholat tepat waktu, ya, sopan santun dan juga menghargai guru dan teman, gitu ya. Lalu mandiri, ya, seperti yang sudah kalian laksanakan tugas-tugas minggu lalu, mengerjakan tugas secara mandiri atau individu, ya. Berpikir kritis. Nah, nanti dalam kegiatan ini bergabung ya dengan soft skill bergotong royong. Kalian akan dibentuk kelompok-kelompok. Nanti ibu berikan suatu tugas, lalu kalian diharapkan bisa melaksanakan tugas tersebut tanpa membedakan nanti temannya siapa, bukan teman main atau misalnya bukan yang kelompok yang lalu gitu. Nanti kelompoknya berbeda lagi. Jadi harus bersama-sama itu, tidak boleh pilih-pilih teman. Lalu kreatif. Kreatif itu disajikan pada saat kemarin setelah melakukan presentasi itu dengan media-media, misalkan foto PowerPoint yang kalian buat sendiri ya dengan kreasi masing-masing gitu. Nah, kebinekaan global berkaitan dengan peran teknologi dalam bidang kuliner. Jadi kalian
diharapkan dapat mengetahui perkembangan kuliner di berbagai daerah ya. Bisa dari alat-alatnya, bisa juga dari jenis-jenis hidangannya gitu. Nah, dalam tadi CP yang kedua yang akan diharapkan kalian itu pertama bisa menjelaskan manfaat perkembangan teknologi, lalu dapat memahami perkembangan teknologinya dari awal atau dari zaman dulu sampai zaman modern itu kayak gimana, dan yang terakhir kalian juga harus dapat memahami perkembangan terkini di bidang kuliner gitu ya. Nah, kalian pernah mendengar istilah teknologi? Nah, kalau teknologi di dalam dunia kuliner kira-kira tentang apa? Teknologi itu biasanya berkaitan dengan apa? Apa? Alat, mesin. Nah, kalau teknologi di bidang kuliner jadi tentang apa? Yang kira-kira yang akan kita bahas hari ini? Alat apa? Alat masak. Nah, kalau menurut kalian seberapa penting sih kita dalam dunia kuliner ini harus memahami teknologi? Penting nggak? Penting. Karena apa? Apa? Untuk apa Vika yang penting suaranya? Untuk mengikuti. Nah ya, pintar bagi teman dulu bagi kok. Karena untuk mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi perkembangan teknologi itu juga akan mengiringi perkembangan dunia kuliner. Karena tadi benar, perkembangan alat-alat masaknya, lalu perkembangan apa? Metode atau cara memasaknya gitu, dan lain-lain gitu ya. Nah, coba ini bisa dilihat dulu. Ada yang tahu ini apa? Air fryer. Apa sih air fryer? Ya, siapa? Farel. Farel. Udah belajar gimana ya? Menggoreng tanpa minyak. Jadi dengan alat ini kalian bisa misalnya apa ya, kayak nugget atau french fries itu dimaksudkan. Dia menggunakan tenaga listrik ya, lalu diputar aja berapa menit, waktunya, suhunya berapa, nanti dia akan matang seperti digoreng, tapi itu tanpa minyak. Tetapi sekarang ini penggunaan air fryer itu juga sudah mulai kurang bagus, karena dia akan merusak struktur dari bahan makanannya. Karena yang bagus itu kalau menggunakan air fryer itu adalah bahan yang mengandung air yang tinggi gitu. Lalu kalau ini apa? Kelihatan nggak? Apa? Buat bikin roti. Ada yang tahu? Nah, ini itu mesin ya, mulai dari membuat adonan ya sampai dengan memanggang di dalam satu mesin gitu. Jadi biasanya ada yang pernah bikin roti di rumah? Nah, donat. Nah, kalau donat biasanya bikinnya pakai apa? Enggak, alatnya pakai tangan atau manual ya, diuleni atau diadonin pakai tangan. Kalau di sekolah pakai apa? Mixer. Nah, ini dia bisa jadi mixer, jadi ada pengaduknya. Lalu nanti kalau sudah adonannya jadi, hanya tinggal diletakkan di dalam loyangnya itu, tinggal dipencet suhu, waktu, dan perlakuannya ya ini. Terus nanti matang-matang udah jadi roti gitu. Coba kalau ini robot apa? Ya, robot pelayanan atau waiter ya. Nah, kalian kenapa harus belajar teknologi, perkembangan teknologi di bidang kuliner? Kenapa? Menurut kalian biar apa? Nih, kalian kan sekolahnya di bidang kuliner. Nanti juga kan akan melaksanakan PKL ya di bidang kuliner juga. Walaupun nanti misalnya pada saat setelah sekolah kalian mau melanjutkan atau mau wirausaha sendiri atau mau bekerja di bidang hotel misalnya atau kuliner, itu terserah. Nah, tapi harus waspada karena nanti kalian mungkin bisa tidak dibutuhkan karena pekerjaannya sudah digantikan dengan robot ya gitu. Jadi semakin kesini semakin canggih peralatan yang digunakan dalam
dunia kuliner gitu ya, khususnya di restoran. Nah ini apa? Ya, kalau yang tadi robotnya mengantarkan makanan, kalau ini robotnya masak. Gitu, terus nanti manusianya ngapain? Nah, manusianya ya beralih jadi yang menciptakan alat-alat itu gitu ya. Tapi kalian harus menguasai teknologi supaya kalian itu tidak ditinggalkan sama zaman sekarang gitu ya. Jadi makanya harus menguasai TIK itu wajib ya, karena kalau sekarang di kuliner itu udah sering apa ya, kalau sekarang pesen makanan di McD contohnya. Ada yang pernah makan di McD? Pesennya sekarang kayak gimana? Pakai layar kan? Nah gitu ya. Terus udah gitu apalagi ya? Misalnya kalau yang ada lagi yang punya pengalaman di restoran lain yang bagian pemesanan, atau kalau sekarang bagian sukanya kan dari zaman COVID ada apa? GoFood ya, atau delivery food ya itu. Nah itu juga kan menggunakan aplikasi ya, itu juga berkaitan erat dengan teknologi gitu. Jadi kalau nanti kalian punya usaha, kalau mau usahanya lancar dan juga laris ya harus bisa menguasai teknologi. Baik itu untuk perkembangan media sosial atau juga fasilitas dari restoran atau usaha kuliner yang kalian buat gitu ya. Nah, ini Ibu langsung ya masuk ke materinya. Dalam perkembangan teknologi bidang kuliner yang akan dipelajari itu ada 5 poin ya. Jadi kan teknologinya ada banyak nih dalam kuliner. Ada tentang perkembangan peralatan tadi ya, yang mesin-mesin. Lalu ada perkembangan penyimpanan dan pengawetan makanan. Ada perkembangan metode memasak, pengemasan bahan makanan, dan juga tadi yang berkaitan dengan komputerisasi ya, perkembangan digital gitu. Nah, yang akan kita pelajari hari ini yang pertama ya, tentang perkembangan peralatan memasak ya. Nah, bisa kalian lihat di buku. Ada bawa buku nggak? Lihat bukunya halaman 28. Ya, ada gambar apa di situ? Ya, karena pengaruh perkembangan teknologi dalam dunia memasak itu salah satu perubahan alat ya yang terus-menerus berubah. Salah satunya adalah alat pemanas atau kompor ya. Itu kalau dari gambar yang pertama dimulai dari apa? Iya, karena tadi dalam sejarah memasak yang ditemukan paling pertama itu adalah api ya. Lalu berkembang menjadi tungku batu. Lalu berubah lagi menjadi tungku liat atau anglo ya. Kalau sekarang mungkin suka masih ada dipakai, tapi biasanya buat display makanan tradisional, jadi nggak pakai baraknya gitu ya. Lalu berubah lagi menjadi kompor minyak tanah. Kalau tahu dari tanah dia ke listrik, kompor minyak tanah zaman dulu ya, ibu kalian masih masaknya pakai minyak tanah. Sekarang minyak tanahnya masih ada? Tapi tidak lagi digunakan dalam kegiatan memasak ya. Lalu, yang ada di rumah nih, kompor apa kebanyakan? Kompor gas. Lalu yang terakhir ada kompor listrik. Nah, kalau kompor listrik ini biasanya kalau ada usaha kuliner yang tempatnya misalnya di kayak mall atau pusat perbelanjaan, itu kadang tenannya atau yang mengisi penjualan di sana itu tidak boleh menggunakan kompor gas karena khawatir akan meledak. Jadi dia bolehnya hanya menggunakan peralatan listrik gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, kira-kira udah kebayang perkembangan peralatannya? Udah ya? Nah, untuk selanjutnya ini ada tugas yang kemarin udah Ibu minta bawa. Kalian disuruh bawa apa? Link sama lem. Dibawa? Sekarang ini nanti akan dibagikan menjadi 8 kelompok. Jadi satu kelompok itu berisi 4 orang karena bisa nggak hadir ya. Jadinya berempat. Pembagiannya
Nanti siapapun temennya diterima ya. Ya. Sama saja semua temannya ya. Ya, Bu. Udah disiapkan buku ya, buku tulis, buku paket, alat tulis, gunting dan lem ya. Nanti kalau sudah dibagi kelompoknya, nanti kalian akan berpindah tempat duduk sesuai dengan kelompoknya ya. Ini yang dari siapa bisa ya? Ya, silakan dilihat. Dan ini nanti kelompok 1 di sini ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, 6, 7, 8. Ya. Ini nama-namanya nanti silakan langsung berpindah ke meja yang tadi sudah disebutkan sesuai kelompoknya. Nih, dah. Kelompok 1 Mary, Fahri, Ananda, Putri dan Reva. Ayo sambil kamu berdiri langsung pindah ke mejanya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Kelompok 2 Natasha, Fitri. Kelompok 2 Natasha, Fitri, Flora sama Aurora. Kelompok 3 Putri, Sia, Ina, Cynthia. Kelompok 4 Rizka, Riko, Rani dan Nur. Kelompok 5 Dika, Reski, Altira, Dewi, 6 Leli, Dina, Rahma, Husna, Stefana, Stefana. Kelompok 7 Hansa, Aren, Mita, sama Aira. Kelompok 8 Faisal, Faisal, Siti, Safira. Dan udah tahu tempatnya di mana? Kenapa? Ini yang di tengah. Kamu berapa Vito? Ya udah, Mbak, di sini duduk. Rizka kelompok berapa? Rizka kelompok 4. Ya, udah. Ini kenapa? Faisal 8, Raihan 8. Kenapa
Sudah kebagian semua kelompoknya? Nah, ini Ibu berikan lembar ya, berisi gambar-gambar peralatan ya. Jadi di sini ada beberapa gambar peralatan, lalu kalian silakan klasifikasikan. Ini alatnya alat apa saja yang sejenis ya. Setelah diklasifikasikan, kemudian kalian urutkan dia mulainya yang paling awal itu bentuknya seperti apa, lalu perkembangannya gimana gitu ya. Di sini silakan kalian teka sendiri ada berapa jenis alat yang ada di sini. Nah, kalian kan udah bawa gunting kan? Ini nanti digunting, gunting putus aja nih di garisnya ya, yang kotak-kotak digunting. Tapi straplesnya ini jangan dicopot ya. Ini ditulis nama kelompoknya ya, nama kelasnya. Lalu gambar yang udah kalian gunting kotak-kotak itu silakan kalian susun di sini. Ya, di sini dikasih judul dulu, perkembangan apa nama peralatannya ya. Lalu yang pertama apa, lalu dikasih tanda panah ya, dari gambar yang pertama, gambar kedua gitu. Dikasih nama bawahnya ini gambar apa gitu ya. Paham? Paham. Ini satu kelompok satu, untuk biar duduknya enak silakan bisa diputar kursinya. Ibu ini minta kaca. Potong bawah dulu ya. Ada yang punya vis juga. Itu. Siapa namanya? Ibu kasih waktu 3 menit buat melaksanakan tugasnya. Ya, nanti 3 menit selesai nggak selesai, udahan ya. Nah, dibagi-bagi pada bawa gunting kan? Ya, nanti cepet-cepetan siapa yang selesai duluan. Kamu nggak bawa gunting? Bawa. Udah, jangan usah kebanyakan ngobrol. Waktunya ngobrol aja, langsung digunting aja. Digunting, iya digunting. Nanti kalau kamu selesai kamu tempel. Iya. Tapi itu udah ada garisnya, jadi tinggal digunting aja.
Ibu mana? Kamu? Dari Mas. Iya. Ayo, selesaikan satu alat aja dulu. Ayo, selesaikan satu alat dulu. Dan 1 menit lagi ya. 1 menit lagi. Udah, gak usah dinamain aja, nanti tinggal ditulisin. Ditempel aja, nanti namanya kalian sambil ngomong aja. Apa? Oh, buat masak nasi. Dengar. Dandang tuh apa dandang? Ada yang sudah selesai satu alat? Begini dandang. Ada yang ditempel satu alat dulu, satu alat. Satu alat. Satu alat dulu diselesaikan, satu alat. Kamu ada yang udah selesai belum? Dan ayo waktunya udah mau habis. Selesaikan dulu satu alat aja ya. Dan yang udah selesai satu alat maju. Coba ngomongin coba. Yang udah selesai satu alat. Halo. Coba yang maju. Yang lain waktunya sudah selesai. Dah, silakan ditinggal dulu. Duduk yang ada depan. Ada temannya yang udah selesai mau menjelaskan. Dah, ditinggal dulu. Duduk yang ada depan, duduknya. Dah. Silakan dari kelompok 1. Yang lain udahan dulu. Waktunya udah habis. Time out, time out. Ayo, duduk yang ada depan. Mana Mary? Udah yang udah selesainya aja. Ya, udah. Ini aja, dua alat ya. Sama ini dua alat. Ya. Dah, yang lain tolong disimak ke depan, tinggalin dulu. Itu, kalau nggak selesai, tinggalkan dulu karena waktunya sudah habis. Pikul ganteng berdepan. Yang benar, duduknya yang benar. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan teknologi di bidang pendidikan. Yang lain dengerin ya. Yang pertama di sini ada Apa nama alatnya? di sini ada pertama yang pendek air. Gunanya untuk Apa namanya? untuk menaruh air. Terus di sini perkembangan kedua adalah botol minum. Seperti mereknya itu seperti Tupperware. Terus yang ketiga di sini ada tablet. Ya, yang lain ada yang udah selesai untuk kelompok perkembangan tempat minum berarti? Ya. Benar nggak jawabannya? Nah. Coba satu lagi. Dan di sini ada perkembangan teknologi yang kedua. Yang pertama adalah ulekan. Biasanya ini dipakai buat mengulek sambal. Terus yang kedua di sini ada alat untuk menghancur bumbu, tapi dengan cara ditarik. Biasanya ini digunakan untuk bawang putih. Terus di sini ada di sini ada comer Ya. Di sini untuk penghancur bumbu juga. Ya. Jadi kelompok 1 sudah menyelesaikan 2 alat ya. Yang pertama tadi perkembangan alat penyimpanan minum, maksudnya ya
minum. Mulai dari zaman dulu yang pertama itu bahannya tembikar ya atau dari tanah liat, lalu berubah menjadi botol minum plastik dan juga sekarang yang sudah berbagai macam bentuknya ya, itu adalah tumbler. Nah kalau botol minum plastik kan tidak bisa bertahan suhunya mau dingin atau panas ya. Nah kalau tumbler ini dia bahannya dari stainless, jadi itu suhu minuman yang ada di dalamnya itu bisa bertahan ya. Kalau dingin dia akan bertahan sekian jam, kalau panas juga akan bertahan atau hangat tetap hangat gitu. Lalu tadi yang kedua alatnya perkembangan penghalus bumbu ya. Ini yang pertama ada cobek, bahannya bisa ada yang dari batu, ada yang dari tanah liat, dari kayu juga ada. Lalu berkembang menjadi chopper manual. Jadi kayak blender tapi masih ditarik pakai tangan ya gitu. Lalu berkembang lagi dengan listrik yaitu menggunakan chopper listrik, tinggal dipencet aja. Oke, terima kasih Mary, beri tepuk tangan dulu. Ya, nah untuk yang lain nanti kita selesaikan ya, tapi dilanjutkan dulu untuk yang berikutnya. Setelah tadi ada perkembangan peralatan ya, beberapa contoh perkembangan peralatan ya. Apa yang bisa kalian simpulkan dari perubahan alat dari yang zaman dulu ke zaman modern? Apa perubahannya? Alatnya semakin canggih itu jadi bikin apa? Lebih mudah digunakan, lalu lebih apa? Lebih praktis atau lebih cepat ya. Dan kalau yang tadi ada perkembangan botol minuman itu lebih apa? Lebih awet ya, lebih fungsinya juga jadi lebih bertambah ya. Nah ini adalah beberapa manfaat perkembangan teknologi ya. Ya ini tadi baru contoh 2 alat ya, membantu untuk membuat bahan makanan lebih tahan lama. Tadi contohnya minuman ya. Apa Neng? Di stop dulu, udahan dulu. Nanti kita lanjut lagi. Kamu juga ada depan. Ya. Membuat makanan lebih tahan lama. Tadi yang botol minuman ya, kalau dingin bisa bertahan dingin, kalau disimpan panas bisa bertahan panas di dalam tumbler gitu. Lalu menjadi lebih cepat, lebih efektif dan lebih efisien. Contohnya tadi di alat yang menghaluskan bumbu ya. Lalu tercipta inovasi terbaru, memudahkan dalam pengemasan dan penyajian makanan dan juga memudahkan dalam industri makanan. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Untuk perkembangan alatnya? Tidak. Ya, kalau tidak berarti ibu yang tanya ya. Ibu yang tanya. Nah, dari pelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menceritakan perkembangan teknologi di bidang kuliner yang kalian pelajari? Siapa yang mau ngomong? Ada yang mau? Kalau nggak mau ikut tunjuk ya. Ya, ceritakan pendapat kalian tentang perkembangan teknologi di bidang kuliner yang telah kalian pelajari hari ini. Piko, coba. Nah, tadi perkembangannya ada apa aja? Alatnya yang tadi dibahas sama kelompok 1. Cobek. Ya. Terus jadi chopper manual. Ya. Itu jadi lebih apa? Dengan perkembangan peralatannya. Lebih efisien. Itu berpengaruh, teknologinya berubah nggak? Dari apa jadi apa? Dari manual jadi ke listrik ya. Lalu berikutnya yang nomor 2. Siapa ya? Faisal. Seberapa penting menerapkan teknologi dalam bidang kuliner? Menurut Faisal penting nggak teknologi di bidang kuliner? Penting kenapa? Karena Dilihat aja dari tadi perkembangan alatnya. Hah? Coba pakai bahasa sendiri. Coba.
Apa? Perkembangan zaman. Penting karena untuk mengikuti perkembangan zaman. Jadi jangan sampai kita mengolah makanan dalam jumlah banyak tapi masih pakai alat yang manual karena nanti akan lebih lama selesainya gitu ya. Dan ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau enggak berarti ibu tugaskan ya kalian untuk menyelesaikan tugas yang tadi belum selesai ya. Tapi sebelum itu ibu mau tanya pelajaran hari ini gimana? Kenapa seru? Karena nggak nulis. Terus apa lagi? Karena kan Apa? tua. Oh, bisa mengenal perkembangan peralatan ya, gitu. Alat-alat tua. Tuanya jangan nengok ke ibu dong. Nah, terus apa lagi? Kesimpulannya yang kalian pelajari dalam perkembangan teknologi ini apa? Kita bisa mengenal Bisa mengenal peralatan yang canggih. bisa mengenal peralatan yang lebih canggih gitu. Oke, ya untuk pelajaran hari ini sampai di sini. Nanti jangan lupa tugasnya diselesaikan tadi yang belum selesai ya. Lalu nanti akan dipresentasikan tiap kelompok. Tadi kan kelompok satu udah, berarti nanti lanjut di kelompok berikutnya. Oke, kurang lebih mohon maaf sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.